masalahnya yang kita pahami ini diterima nggak sama orang? Lu nggak ada Tuhan selain Allah. Ya itu kan kamu, Mon. Gitu kan? Saya ngomong sama orang nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kan kamu, Mon. Tapi kalau aku ada, gimana cara jelasinnya coba? Sementara saya masih motor dan nggak punya otoritas kepada mereka. Berarti apa yang harus dibangun? Otoritas. Ilmu kita luas. Maka kita butuh yang namanya komunitas jembatan ini. Agar ketika ada orang yang berbeda pahamnya dengan kita, tidak gampang dipatah di tengah. Dan suatu ketika akan menemukan, mungkin bukan dari kita, tetapi dari jalur kebenaran yang diizinkan, sehingga hanya melalui lisan kita saja sampai kepada mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah itu bersaksi pada dirinya sendiri. Ngomong nih, kalau mau tahu aku itu siapa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Itu bahasa Al-Qur'an. Loh, kita nggak paham. Apa sih? Itu Allah menjelaskan seperti itu saja kita nggak paham karena pikiran kita nggak sampai kok. Butuh jarak yang sangat jauh, butuh waktu yang sangat lama. Kalau pikiran kita nggak sampai, kemudian apa yang akan kita gunakan untuk menjangkaunya? Iman kan? Iman. Iman goib juga kan? Iman itu apa? Ada sesuatu yang perangkat yang aneh kok. Nih. Kalau pikiran itu bekerjanya dengan seluruh potensi yang kita punya. Habis mikir, ngomong, tenaga, ngerangkai. Ya kan? Tapi kalau iman yang kerja siapa? Malaikat. Anda beriman, yakin. Bereskan. Nyala ini. Kejual kang ini. Itu yang kerja bukan badan Anda. Malaikat yang kerja. Itu harus Anda punyai. Jualan kita, rumah itu, harga itu, orang dia menolak. Tapi kita yakin orang itu akan beli. Imanmu harus naik. Kalau nggak naik, malaikat nggak kerja tahu. Anda ngomong iman, tapi yang bekerja pikiranmu, sampai kapanpun nggak kejual-jual. Jadi iman itu yang mendukung malaikat, Pak. Jadi bukan karena doa mulyati juga, tapi karena ketebalan kamu meyakini itu terjadi. Wah, buktinya kamu dikasih tahu kok bentuk ininya, kira-kira pembelinya orang sana. Itu artinya sudah ada sekian persen kemungkinan untuk deal. Bahkan hanya tinggal sekian juta aja dia nggak sepakat. Udah, Anda begini, hadirkan keimanan Anda yang menembus langit itu. Itu komitmen yang kerja malaikat. Kalau pikiran yang kerja dirimu sama teman-temanmu sama hartamu yang saya bilang kemarin. Pikiranmu, hartamu, kecerdasanmu, umurmu, kesehatanmu, itu pikiran yang kerja. Nah, bagaimana kita mempersepsikan Tuhan dengan sesuatu yang terbatas kita punya? Wah. Anda punya anugerah yang namanya iman. Iman itu kalau bahasa orang selain orang beragama namanya keyakinan. Ada malaikat-malaikat yang diutus untuk mendampingi para spiritualis. Ya, karena dia punya keyakinan. Ini rahasia Allah ya. Allah punya sistem yang sangat komplit ya. Maka dia pantas menjadi Tuhan. Dengan kasih sayangnya itu siapa yang akan dibelain di dunia ini saja. Loh, kalau Allah ngasih rahmat itu, yang itu siapa? Malaikat kok. Mengatur semua hujan dan para spiritualis. Iya, malaikat yang kerja, Pak. Menurut keyakinan ada penguasa dunia dan langit ini yang tidak tampak. Dia ngomongnya gitu, tapi nggak mau nyebut namanya Allah. Bagaimana? Terus dia tidak bekerja, tapi dia tenang-tenang. Ya, Anda nggak usah ikuti, tapi itu ada. Di muka bumi ada manusia yang seperti itu.
Lah apakah nanti di akhirat mendapat balasan urusan Allah? Tapi yang jelas kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir akan mendapatkan masalah nanti saat dihisab. Jadi soal Tuhan, bahkan ada orang mengatakan Tuhannya itu bukan seperti yang disepakati orang-orang. Tuhannya itu adalah keyakinan dia. Keyakinan dia apa? Tidak ada Tuhan. Dan itu bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya. Karena dia menjadi paham negaranya, Pak. Ini semua bukan campur tangan Tuhan. Agama adalah racun, katanya gitu. Jadi Tuhan dia apa? Keyakinan. Iya, keyakinan. Dan itu bisa menyelesaikan. Sehingga dia kalau membunuh orang itu nggak dosa. Oh, dan itu dia bisa buktikan menguasai. Nah, apakah kita akan sepakat dengan seperti itu? Apakah keyakinan dia yang menolak Tuhan kita itu terus kita nggak berupaya untuk meruntuhkan paham mereka? Harus kita runtuhkan. Jadi, coba kamu minta sama Tuhanmu agar Tuhanmu ngasih teh manis hari ini. Nggak bisa kan? Sekarang kamu minta sama temanmu yang punya rumah itu agar bikin teh manis. Bisa kan? Cara jawab deh. Jadi perangkat Tuhan itu diantaranya adalah Tuhan menciptakan kamu untuk mengabulkan permintaan saya. Iya. Doaku dikabulkan oleh Allah dengan keberadaan kamu. Aku tidak harus minta langsung kepada Allah. Ini adalah sistemnya. Dan ini sistemnya. Saya meyakini perangkat ketuhanan, perangkat yang disediakan Tuhan untuk mengabulkan doa saya adalah ini. Karena Tuhan terlalu tinggi membuatkan teh untuk saya. Pak Presiden aja males bikinan teh ke saya. Pak Jokowi bikinin saya teh manis. Nggak mau. Nggak mau, ini minta Tuhan bikin. Yuk, yang bener aja. Ya kan ada Dodi, ada Awang, ada Doni, ngapain ya? Itu terus ngapain itu? Mereka manusia di situ itu. Itu caranya menjawab. Sudah terlalu jauh, baik. Jadi memikir. Jadi kita sering mau di tanah Sunda, di tanah Jawa, mereka itu mempersepsikan Tuhan itu berdasarkan pola pikir lokal. Iya, pola pikir lokal. Ya, kalau di Jawa Tuhannya misalnya Sang Hyang apa, misalnya Sang Hyang Jagat, Sang Hyang Betara Dewa Brahma, Dewa apa, Dewa itu sebenarnya ada replika dari Tuhan menurut pikiran mereka. Sang penjaga perempatan, sang penjaga pohon ini, sang penjaga sungai ini. Jadi itu mereka mempunyai Tuhan-Tuhan semacam itu. Menuhankan. Iya, menuhankan. Dan dia bertahun-tahun bisa membuktikan dengan apa yang dia sampaikan itu, bahwa misalnya dengan dia berdoa seperti ini, berdoa seperti ini, mereka mendapatkan